Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Tanggal 28 Juni merupakan hari berkabung bagi Provinsi Kalimantan Barat. Tepat 77 tahun yang lalu, terjadi sebuah tragedi kemanusiaan terburuk yang berlangsung di bumi Katulistiwa ini. Konten Basaroh Channel kali ini akan menapak tilas peristiwa yang melatar belakangi hari berkabung daerah Kalimantan Barat tersebut. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Peristiwa besar memilukan tersebut terjadi di kota Mandor. Mandor merupakan salah satu kota kecamatan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 22 Februari 1942, Jepang resmi menyatakan bahwa Kalimantan Barat berada di bawah administrasi kependudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang, rakyat dipaksa bekerja, kelaparan, banyak wanita diperkosa dan disiksa jika tidak mau menurut. Hal tersebut memupuk kebencian masyarakat di Kalimantan Barat terhadap Jepang. Berbagai elemen masyarakat mulai melakukan gerakan-gerakan bawah tanah untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Pada masa itu, Jepang membentuk organisasi yang beranggotakan para cendekia pribumi bernama Nishikai. Organisasi ini dibentuk Jepang untuk menarik simpati masyarakat agar mendapatkan dukungan dalam Perang Dunia Kedua yang saat itu masih berlangsung. Organisasi bentukan Jepang ini dimanfaatkan oleh para cendekia untuk mengumpulkan kekuatan melawan penjajahan Jepang. Pada tahun 1943, pemberontakan terjadi di tanah Borneo, namun bukan di Kalimantan Barat, melainkan di Kalimantan Selatan. Pemberontakan tersebut membuat pemerintah Jepang khawatir jika pemberontakan akan pecah juga di Kalimantan Barat. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1943, para penguasa setempat, tokoh masyarakat, kaum terdidik dan terpelajar ditangkap dan ditahan oleh Jepang. Konferensi Nishikai yang digelar pada 24 Mei 1944 bahkan berubah menjadi penangkapan besar-besaran. Para tokoh Nishikai diciduk, kerabat dan keluarga mereka yang diduga terlibat juga dijemput. Hal ini terjadi karena gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh para cendekia Nishikai terendus oleh mata-mata Jepang. Puncaknya pada 28 Juni 1944, pemerintah Jepang mengadakan sidang kilat untuk mengadili mereka yang ditangkap. Selanjutnya, orang-orang yang ditangkap tersebut digiring dan dihabisi dengan pedang katana atau diberondong tembakan. Sebelumnya, para korban yang ditangkapi tersebut dibawa dengan cara ditutupi kepalanya, tangan diikat ke belakang, dan dibawa menggunakan truk. Karena itu, tragedi ini dikenal dengan nama Oto Sungkup. Peristiwa pembunuhan massal tersebut dilaksanakan di suatu tempat yang berjarak 77 km dari kota Pontianak, yang saat ini dikenal dengan nama Mandor. Sebagian besar orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah para cendekia yang terdidik. Banyak ahli yang mengatakan bahwa peristiwa ini menghilangkan satu generasi terbaik di Kalimantan Barat pada masa itu. Mereka adalah bangsawan, tokoh-tokoh politik, kaum terdidik dan terpelajar, dan hartawan dari lintas etnis dan agama. Komandan militer Jepang yang bertanggung jawab atas peristiwa ini bernama Yamamoto.
Ia mengatakan bahwa korban yang jatuh pada saat itu mencapai 50.000 orang. Sementara, wartawan Jepang bernama Takahashi mencatat bahwa jumlah korban yang jatuh pada saat itu sebanyak 21.037 orang. Dokumen ini kemudian telah diserahkan kepada sebuah museum di Jepang. Pengadilan militer sekutu akhirnya menjatuhi hukuman mati kepada Yamamoto dengan cara ditembak mati di lapangan terbuka. Menurut sejarah tempat berlangsungnya hukuman mati tersebut berlangsung di lapangan sepak bola Katulistiwa atau yang saat ini dikenal sebagai markas polisi kota besar atau Mapoltabes Pontianak. Untuk menghormati para korban, di lokasi makam massal korban tragedi Mandor dibangun sebuah monumen yang dikenal dengan nama Makam Juang Mandor. Di Makam Juang Mandor dibangun beberapa tembok berisi relief yang menceritakan kisah pilu yang terjadi tersebut. Di dalam komplek makam tersebut juga terdapat 9 buah makam yang merupakan makam massal para korban yang dihabisi di tempat tersebut. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Provinsi Kalimantan Barat, di mana masyarakat Kalimantan Barat dan kantor-kantor pemerintahan melaksanakan ziarah ke makam Juang Mandor serta memasang bendera setengah tiang. Hari berkabung tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007. Nah, Page Basaroh, demikianlah napak tilas singkat mengenai peristiwa yang terjadi di balik Hari Berkabung Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 Juni. Sebuah tragedi besar yang menyayat hati dan sulit dilupakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Sejarah ini harus menjadi pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita dijajah lagi oleh bangsa lain. Jika saat ini banyak generasi muda, terutama generasi muda Dayak yang tidak mau sekolah, mabuk-mabukan, dan bahkan mengkonsumsi narkoba, bukan tidak mungkin suatu saat kita dijajah lagi oleh bangsa lain. Mungkin bukan dijajah secara fisik, karena penjajahan bisa terjadi dalam banyak hal, misalnya penjajahan dalam bidang ekonomi. Akhir kata, jika Page Basaroh menyukai konten Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan konten-konten Basaroh Channel di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel selanjutnya. Selamat Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.